Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan peternak, pecinta unggas dan hobis dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap diberikan limpahan keberkahan, kesuksesan, kemudahan, kesehatan, dan yang sakit semoga cepat diberi kesembuhan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini ribut. Oke, kali ini kita akan share lagi tentang pakan kejar bobot ya, model lain. Enggak lain sih, tapi agak ada tambahan bahan yang lain. Pakan kejar bobot, sekali lagi saya sampaikan, pakan kejar bobot saya itu ya, semua yang berjudul pakan kejar bobot itu saya pakai dari DOC usia 1 hari sampai panen ya. Jadi jangan lagi ada teman-teman yang bertanya, usia berapa bang dipakai, usia berapa bang diberi ke ayam. Saya pakai dari DOC umur 1 hari, pertama dibeli makan sampai panennya sekitar 2 bulanan, dan pakannya itu terus. Walaupun ada pergantian, mungkin cuman beda model, mungkin versi 1, versi 2, atau versi 3, atau versi 6, 7 dan yang lainnya. Ini versi 4 ya. Itu pun saya biasa rubah pakan itu cuman sekali biasanya. Itu pun kalau bahan yang di versi ini nggak ada, minggu depan atau 2 minggu depan saya rubah ke yang lain. Tapi kalau bahannya ada, saya tetap pakai itu sampai panennya si ayam tersebut. Oke, langsung saja ya bos. 4 bahan utama, kita urut dari yang terbawah adalah yang terbanyak, yaitu jagung halus. Jagung halus itu saya pakai sekarang 45%. Bukan jagung halus ya, dedak jagung ya, dedak jagung. Ini 4.400 per kilo ya kalau dibeli per sak. Jadi ada teman yang bertanya, bagaimana bang ini mengakali jagung yang mahal, di daerahnya 8.000 per kilo. Kalau di daerah saya 7.000 yang jagung halus yang murni ya, murni jagung. Ini kan dedak jagung yang campur tongkol, makanya saya pakai ini. Ada teman itu yang bertanya di kolom komen, ya gimana mau racik pakan kalau jagungnya itu 8.000 per kilo? Susah bro, susah. Kalaupun di daerah saya saja 7.000 per kilo saya belum berani pakai, kecuali nanti pakan versi 6 dan 7 saya berani pakai. Tapi harus ada 2 bahan lainnya atau 1 bahan lain yang saya belum punya. Tahun lalu ada, tapi berapa bulan terakhir ini saya lagi kosong. Itu baru saya berani pakai jagung halus yang harga 7.000 di daerah saya ya. Ada teman yang di daerahnya 8.000, susah saya carikan nakal buat itu, buat racik pakan model saya, karena jagungnya saja 8.000, bagi duanya harganya dengan yang ini nih, bahaya. Oke bro, jadi saya sarankan buat teman siapa sih namanya itu yang di kolom komen, pakai dedak ini saja, dedak jagung murah kok. Mungkin 4.000 di daerah Anda atau 4.500-an. Saya di daerah saya ini 4.400 per kilo. Oke, 45% dedak jagung. Oke, fur kita masih pakai SB11 ya, dari CP Carun Topan. Itu 32,5% di bawahnya ini nih. 32,5%. Ini kita pakai versi 5 kilo. Saya pakai persen lagi karena ada teman yang kebingungan kalau langsung kilo-kilo. Oke, kita versi 5 kilo kita lengkapkan dengan persennya. Oke, fur terserah fur apa, yang penting minimal PK 20. Oke, kan ada PK fur tuh 19 sampai 21. Nah itu di tengah-tengahnya 20 ya kan. Ini saya pakai ini CP PK 20 nih hitungannya. Oke, itu 32,5%. Itu karena kita buat semua adonan ini 5 kilo, berarti dia itu 1,625 kilo. Tadi jagung kita pakai 2,25 kilo. Oke. Kemudian yang terbanyak ketiga adalah tepung ikan. Kali ini kita pakai tepung ikan kayak biasa ya. Harga 10.000. Oh iya, tadi ini harga 9.800 per kilo ya furnya. Ini tepung ikan harga 10.000 per kilo. Kita pakai 12,5% saja untuk versi ini ya. Versi 1 kan saya pakai 20%, tapi banyak teman-teman yang kewalahan karena ayamnya mencret atau apa, tapi banyak juga yang berhasil. Kenapa mencret? Karena proteinnya memang tinggi.
Mungkin ayam Anda itu mencret karena daya serapnya kurang, pakailah probiotik ya. Untuk minumnya atau dipakannya, pakai fermentasi. Biasakan dulu minum probiotik. Oke, ke ayamnya. Oke, sudah 3 ya. Ini 12,5%, kita pakai 0,65 kilo. 0,625 kilo. Oke, lebih setengah kilo. Oke, tepung ikan. Oke, dedak bahan utama yang keempat yaitu dedak halus ya, dedak halus. Ini saya pakai 10%. Jadi untuk 5 kilo dia hanya 0,5 kg, setengah kilo ya. Jadi untuk pakan kejar bobot saya maksimal itu saya pakai dedak hanya 10%. Kalaupun saya cuma berani di 15%, nggak pernah lebih dari 15%. Tapi optimalnya saya pakai cuma 10% untuk kejar bobot untuk DOC sampai usia 2 bulan. Jangan lebih dari 20%. Tapi saya mau cuma 10%. Kenapa? Kenapa? Ya bagusnya 10% memang beda. Kalau ayam pembesaran. Kalau lebih dari 2 bulan saya berani pakai 20%. Oke. Terus ya itu bahan besar. 4 bahan besar. Oke, seperti biasa bahan tambahan adalah kita campur saja, bos. Ini oke, kita aduk ya. Kita ratakan dulu. Rata, ya, anggap saja rata. Oke, mineral ya, ini bahan-bahannya nih. Ini mineral yang kayak gini ya, biasa kok. Ini di daerah saya sekarang 8.000. Dan top mix yang itu bungkusnya 15.000. Mineral yang itu isinya ini. Ini seperti biasa 2%. Jadi 100 gram untuk 5 kilo adonan. Top mix ya, bungkus coklat yang tadi, vitamin ya, premix, kita pakai 1%, berarti sekitar 50 gram. Oke, tepung hijau seperti biasa, seperti biasa kita pakai tepung kelor, tapi ini belum dihaluskan, ini masih kasar-kasar, nggak apa-apa. Kita pakai sekitar 100 kilo juga, 2%. Oke, ingat ya persennya, 2%. Oke, tepung, kalau nggak ada tepung kelor bang, bisa tepung bayam, tepung singkong, daun singkong maksudnya, dan dedaunan, tepung apa, lam toro, daun pepaya, apa lagi ya. Ya itu saja sih recommended. Kalau dedaunan yang lain saya kurang suka. Azolla juga, oke. Itu sih Lemna Wolffia boleh, lebih bagus malah. Oke, apa lagi? Nah, ini nih yang terakhir nih. Nih, itu kan tadi semua itu cukup 100% ya, cukup 100%. Tapi ini ada tambahan nih, 2% sampai 2,5% lah. Ini 100 gram, ya minimal 100 gram lah. Saya biasa maksimal 150 gram untuk fermentasi. Ini susu ya, susu afkir. Ini sih bungkusnya. Ini bungkusnya seperti susu yang biasa saya pakai ya. Sini. Nih, terus saya dapat gratis nih susu afkir. Oke. Di teman sepupu yang kerja di salah satu swalayan. Di tiap swalayan pasti ada susu afkir, susu bubuk ya. Bang, ada susu bubuk? Pakai itu apa? Susu beruang, boleh, lebih bagus. Nah, ini susu bubuk. Kalau saya sih sukanya yang tepung-tepung. Oke. 100 sampai 150 gram. Tapi saya pakai 100 gram, 2%. Oke. Nah, Bang, itu sudah 102%, Bang. Gimana tuh, Bang? Gak apa-apa. Kalau mau pas, takarannya pas, hitungannya pas, hitungan lab, ya ambilin jagungnya 100 gram, tukar sama susu tadi ya gitu. Ya ini singkirin si jagung. Tapi kan ini versi sedikit sampel saja, oke? Contoh, ini contohnya. Jadi anggap saja saya tarik 100 gram jagung karena digantikan oleh susu, oke? Jadi pas 100%. Mantap, deal? Oke, deal.
Itu buat teman-teman yang susah ngitung-ngitung kalau langsung kilo-kiloan saya pakai. Ini persen dan kilo saya gabung biar pas, biar enak kalian hitung. Oke, nanti kita aduk rata kayak biasa. Dan probiotik yang kita pakai adalah tetap Roter. Roter, ramuan organik ternak, sudah saya jelaskan berkali-kali. Oke, dan saya pakai gula aren, bisa gula merah, gula apa sih? Gula pasir, molase, terserah. Ini ya cairannya saya sudah, ini dari sini saya ambil tadi, saya sudah fermentasi selama 24 jam lebih ya, buat stok buat fermentasi pakan nantinya. Masih banyak yang akan saya fermentasi hari ini, termasuk treatment indukan kita, calon petelur Arab kita ya, dan indukan ulu. Oke, takaran saya fermentasi ini 30 mg 30 ml Roter, 3 tutup botolnya ya. 50 ml gula aren tambah 5 liter air ya. Kalau Anda pakai yang 4, ini 1:1, 50 ml 4, 50 ml gula campur 5 liter air ya. Ini saya keluarin, saya nanti pakai secukupnya saja. Kalau lebih saya masukkan lagi, tutup rapat lagi, bisa dipakai besok-besok. Oke, difermentasi dulu baru dipakai, lebih top. Oke, kita aduk dulu ya, ratakan dulu kayak biasa. Oke, kita sudah aduk rata keringnya ya. Oh ya, ini sudah saya hitung. Saya hitung itu PK-nya ya, PK-nya itu 18,95 sebelum difermentasi. Terus kalau ada pertanyaan, Bang, bisa diberi ke ayam? Kalau saya mubazir kalau langsung saya beri ke ayam. Saya mau kejar PK 22-nya 5 hari kemudian. Oke, sob, jadi mubazir kalau saya beri sekarang. Kalau Anda mau beri ya terserah, tapi itu 18,95 ya. Itu saya belum hitung susunya yang 2%. Anggap saja itu margin error, ya kan? Kalau dihitung susunya ya 19. Tapi itu buat saya belum cukup ya untuk kejar bobot. Ya, saya minimal 20. Saya biasa cari 21, 22, 23. Oke. Oke, setelah fermentasi 5 hari, insya Allah naik minimal 4. Karena kenapa? Kita pakai sekali lagi ada Roter. Oke, jadi kenapa begitu, Bang? Nggak usah bertanya begitu ya. Buktikan sendiri khasiatnya si Roter. Ya, kalau Anda punya lab silahkan masukkan ke lab. Oke, ini kita pakai cairannya seperti biasa. Langsung saya biasa pakai 750 ml sampai 800. Saya sudah nggak pakai 1 liter lagi untuk 5 kilo. Apa terlalu cair? Ya, saya sudah cukup. Ini malah kebanyakan kalau Roter. Ya, kalau 4 takarannya kayak gini, bagus, tahan lama bro. Oke, jadi kita aduk lagi kayak biasa. Cara manual, pakai hati. Oke, aduknya itu jangan buru-buru, harus merata. Kalau ada yang kayak gini-gini gumpalan, dihancurkan lagi. Nah, gini kayak biasa bro. Mau 50, 25 kilo saya racik. Cara saya begini, manual ya, seperti pakan kejar bobot versi 3 apa 2 ya, itu kan ya 10 sih, hanya 10 kilo, tapi kan cepat juga. Cara saya gini, nanti hari ini saya mau pak racik mungkin 100 kilo nanti. Oke, lanjut dulu ya. Oke, ini jadinya ya, nggak kering tapi nggak lembab, sedikit lembab. Oke, ini bisa sangat tahan lama ini sob, kalau nggak dibuka-buka dalam penyimpanan yang tempat sejuk ya. Sejuk, kita akan fermentasi, tunggu 5 hari baru kita pakai. Oke, sekarang sebelum fermentasi ya, seperti yang sebutkan tadi, PK protein kasarnya 18,95% tanpa hitungan susunya. Oke, 5 hari kemudian
kita harap 3% kenaikan di tangan, 4% karena rotor ya, saya yakin itu. Kalau 5% naiknya itu bonus ya. Jadi 18,95 5 hari kemudian. Kalau kepepet 3 hari boleh pakai, tapi saya sukanya 5 hari ya, karena seperti anjurannya ya si penemunya Bapak Dr. Maman Nurjaman, fermentasi paling kurang 5 hari secara tertutup. Oke, anaerob. Oke, kita akan simpan di plastik kayak plastik itu. Ini contoh yang kayak ini berumur 4 hari ya, berumur 4 hari. Ini kita kedap udarakan, tapi ini karena proses fermentasi dia ini ada gasnya yang timbul. Oke, ini padahal kita tutup rapat sekali. Sob, ini sudah 4 hari, ini kering nih, kering karena sama dengan ini kadar airnya. Oke, harga ini mahal loh, mahal buat saya, ini mahal. Jatuhnya itu dengan harga yang saya sebutkan di atas, Rp6.985. Karena susu akhirnya gratis. Kalau Anda pakai susu ternak mungkin 10.000 per kilo atau 12.000 ya. Nggak tahu di daerah kalian. Itu paling cuma naik berapa ya, Rp200 apa 2,5 ya per kilonya. Ini pakan termahal saya yang pernah saya pakai. Sampai di angka 6.985 karena memang harga pakan naik ya sekarang. Top mineral saja naik, aduh ribut. Nah itu yang bikin mahal. Padahal paling mahal saya itu 6.700. Ini rekor nih, Rp6.985. Bulatkan saja 7.000. Oke, saya nggak akan bikin kalau lebih dari 7.000. Oke, PK 21,95 paling rendah itu. Bahkan ini saya yakin bisa sampai 22, itu di pasaran harga pakan free starter itu 11.000 12.000. Jadi pikirkan sendiri. Jadi kita peternak rumahan wajib kreatif. Walaupun kita nanti jadi peternak besar, daripada dimakan oleh mafia-mafia pakan, sebaiknya kita belajar dari sekarang saat kita masih jadi peternak rumahan. Oke bos, bisa. Kalau per kilo kita bisa potong 3.000 4.000 dari biaya pakan dengan kualitas hampir sama, bahkan mungkin sama atau mungkin lebih, insya Allah lebih. Wow, 3.000 saja itu per sak itu 3 kali 50 150.000. Gimana kalau 4 sak? Kalau FCR 2 tuh kan berapa tuh? 150.000 kali 4 itu kan 600.000 ya selisihnya per 100 ekor. Oke bos, oke apalagi ya, saya rasa cuman itu. Mungkin besok-besok ya, seperti janji saya yang belum saya tepati berapa hari lalu, minggu lalu ya, 2 minggu lalu, di pertanyaan buat enzim. Saya ada 2 model enzim yang paling sederhana sama yang terlengkap, yang setahu saya paling lengkap yang pernah dibuat, dan bukan teman saya, temuan penemu. Oke. Kita akan buat 2 enzim itu karena bahannya agak rumit. Jadi saya akan mungkin buat yang pertama yang paling simpel, 1 bahan saja. Terus kemudian keduanya enzim yang lengkap itu, yang diklaim memiliki 14 asam amino. Oke, karena 2 bulan saya sudah nggak pakai enzim. Ya, sudah habis juga, jadi 2 bulan lebih kayaknya. Jadi saya mau buat lagi karena sudah habis. Oke, ditunggu saya sob ya. Saya akan insya Allah tepati janji. Oke, sekian dulu. Kalau nggak cocok, dicocokin saja. Karena saya yakin lambat laun kalian akan suka metode ini. Karena itu yang saya rasa dari dulu. Memang kita harus cari alternatif. Oke, biar bisa survive. Kalau kita mau serius, kalau mau santai ya kasih nasi sisa saja sudah kenyang nasi ayam. Oke. Oke, sekian dulu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam ternak, salam revolusi peternakan.